Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah, kembali lagi kawan Perkasa, muslimin muslimat, santri putra santri putri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Geranti Boyolango Tulung Agung. Hari ini Zona Islami Spesial Ramadan hadir kembali di hari ke-16 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah memasuki paruh kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai tuntas di akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, di hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-24, di mana dalam hadis yang ke-24 ini akan menjelaskan tentang larangan berbuat zolim. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM yang semoga senantiasa mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa istiqomah mengkaji bersama-sama hadis Arba'in Nawawi, dan pada sore ini kita sampai pada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24. An Abil Ghifar an Abi Dzarrin Al-Ghifari, diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jal, yang mana Kanjeng Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maknanya ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi, dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qol, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ibadi wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu dzulma 'alan nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas zatku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karenanya jangan saling berbuat zalim. Hadis yang pertama ini, atau dawuh Allah yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah itu tidak akan berbuat zalim. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah melarang atau mengharamkan kezaliman pada zatnya Allah Ta'ala. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Kemudian Allah melarang makhluknya berbuat zalim kepada sesamanya. Maka di sini makna zalim itu apa? Dikatakan makna zalim itu
secara lughatan wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Jadi zalim itu makna bahasa atau arti lughatnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa makna syar'an, adapun makna zalim dari kacamata syariat adalah at-tasarruf fi milkil ghair bi ghairi haqqin. Jadi zalim itu adalah mempergunakan milik orang lain dengan tanpa hak. Itu namanya zalim. Jadi zalim secara syariat adalah mempergunakan milik orang lain bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Maka dari kedua makna ini, makna lughatan wad'u syai' fi ghairi mahallihi ataupun makna syar'an tasarruf fi milkil ghair, mempergunakan barang atau milik orang lain tanpa hak, kedua makna ini tidak akan mungkin terjadi pada Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin, mustahilun alaihi ta'ala, tidak akan mungkin terjadi pada Allah. Kenapa? Idlamil kali ghairihi, karena selain Allah itu hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Makhluk tidak punya apa-apa, manusia tidak punya apa-apa, ya. Yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Jadi kalau pengertian zalim itu adalah mempergunakan milik orang lain tanpa hak, ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Kenapa? Semua yang ada ini adalah milik Allah. Makhluk itu tidak punya apa-apa hakikatnya, ya, tidak punya apa-apa. Bal huwa maliku kulli syai'. Bahkan Allah itu yang memiliki semuanya. Wa ma fid dunya i'arah bi fadli. Adapun suatu perkara yang secara zahir itu dimiliki oleh seseorang, misalkan itu hakikatnya hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haqqa li ahadin ma'ahu. Oleh karenanya disebutkan Allah mengharamkan kezaliman pada zatnya. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Sebab nopo? Makna zalim sekali lagi itu mempergunakan milik orang lain dengan tanpa hak. Dan itu tidak akan mungkin terjadi pada Allah, karena semua barang, semua perkara yang ada di langit dan bumi ini milik Allah Ta'ala. Jadi Allah bebas melakukan apapun, wong itu milik Allah. Dan Allah telah melarang, mengharamkan kezaliman itu kepada manusia, makhluk. Oleh karenanya fala tadzalamu, jangan salah satu dari kalian mendolimi yang lainnya. Jadi dawuh ini merupakan larangan siapapun untuk berbuat dolim. Siapapun yang berbuat dolim itu dilarang oleh Allah Ta'ala, diharamkan. Kalau makhluk termasuk manusia ini kok nekat berbuat dolim, berbuat maksiat, ya, berbuat kezaliman, ini maka mereka akan menanggung balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi napa niku, dan sebenarnya kezaliman tersebut tidak akan berdampak kepada Allah. Jadi kalau ada orang berbuat dolim, berbuat maksiat, itu dampak dari kemaksiatan itu tidak menyengsarakan Allah, tidak, tetapi akan menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi hakikatnya dia berbuat dolim, manusia berbuat dolim, itu dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya
disebutkan bahwa wadzulmu yaqau fi hadi au fi ba'di a'lahu syirk. Qala Allah Ta'ala inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kedzaliman itu adalah, kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi kedzaliman itu adalah menjadikan pelakunya akan memperoleh kegelapan di hari kiamat. Nah, kemudian fa innallaha ta'ala yahtassu lil madzlum minadz-dzulmi biqadri dzulumatihi. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, itu hakikatnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Jadi Allah akan memberi balasan atas kedzalimannya ketika di dunia. Oleh karenanya pernah ada suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu bertanya kepada para sahabat, tapi bukan Kanjeng Nabi tidak tahu ya, tapi Kanjeng Nabi ingin memberikan ilmu kepada para sahabat, tapi bentuknya Kanjeng Nabi tanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, atadruna manil muflis. Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, sepengetahuan kami, orang muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang hartanya habis juga barangnya habis. Ini yang dipahami para sahabat bangkrut dalam bisnis. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, qala al-muflis min ummati, adapun orang bangkrut dari umatku, umat Islam ini siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakat wa siyam wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqada ma hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Kata Nabi Muhammad SAW, hei para sahabatku, orang umatku yang bangkrut itu adalah umatku atau orang yang pada hari kiamat itu dia datang, sebenarnya datang dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, pahala puasa, ya, pahala dibawa semua. Dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli zakat. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza, tetapi dia pernah mencaci maki si fulan, menuduh zina si fulan, memakan harta si fulan, mengalirkan darahnya si fulan, memukul si fulan. Ini kesalahannya. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tetapi dia punya hakul adami, berbuat dolim kepada orang. Ada kalanya dia mencaci maki, dia memakan hartanya si fulan, memukulnya dan seterusnya. Ternyata ini kezaliman, di akhirat akan dibalas. Akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Akhirnya orang-orang yang dizalimi ketika di dunia dipanggil semua oleh Allah Ta'ala. Lalu orang yang pernah dizalimi itu diberi pahala sholatnya, diberi pahala puasanya, diberi pahala zakatnya. Sampai akhirnya pahala ibadahnya habis. Sementara orang yang dizalimi belum habis. Fa in funiyat hasanatuhu qablan qidai ma alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih tsumma turiya finnar. Kalau memang pahalanya sudah habis, tetapi dosa-dosanya atau hakul adaminya, kedolimannya belum habis, maka bagaimana? Dosanya orang yang dizalimi, orang yang dipukul, orang yang dicaci maki tadi diambil lalu ditimpakan kepada dirinya. Setelah selesai, tsumma turiha finnar, lalu orang ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bangkrut ini loh.
Jadi orang yang ketika di dunia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli ibadah, tetapi dia pernah mendolimi orang, dia pernah memukul orang, menuduh zina orang, mencaci maki orang, ngerasani orang, dan atau makan hartanya orang, dan itu sampai mati dia belum minta halal. Akhirnya keadilan Allah Ta'ala di akhirat, orang-orang yang didolimi dipanggil semuanya, lalu diberi pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakatnya. Dan apabila pahalanya ibadah sudah habis, tapi orang yang didolimi masih ada, maka ini ndak kok bar ndak, tetapi dosanya orang yang didolimi sing ngurung kebagian kebaikan tadi diambil dosanya, lalu diberikan kepada orang yang dolim ini. Nanti setelah selesai semuanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dampak dari kezaliman. Oleh karenanya kezaliman itu tidak menyengsarakan kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbuat dolim itu sebenarnya kita tidak mendolimi Allah, tidak, tapi kita telah berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya jangan sampai kita berbuat dolim, karena itu adalah akan menjadikan kegelapan di akhirat. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kedzaliman itu menjadikan kegelapan di hari kiamat. Oleh karenanya jangan pernah berbuat dolim, jangan pernah mencaci maki orang, jangan pernah gawe elek karo sepodo-podo. Kalau tidak, kita diazab oleh Allah nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua, kata Allah Ta'ala, dhalun, kalian semua tersesat, ilaman hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah. Oleh karenanya fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ahdikum, aku akan memberi hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kullukum dhalun, kalian semua hamba-hambaku adalah orang yang tersesat. Dhalun, makna dhalun apa? Ay ghafilun anisyara'i, la ya'rifu kaifa yadhkuruni wa ya'buduni. Kalian semua makhluknya Allah itu aslinya kesasar, artinya lalai dari syariat, lalai dari perintah Allah. La ya'rifu kaifa yadhkuruni, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara berzikir kepada Allah, tidak tahu. Semua makhluk tidak tahu cara ibadah kepada Allah. Illa man hadaituhu, kata Allah, kecuali orang-orang yang telah aku beri petunjuk. Ai dalaltu wa wafaqtuhu lil iman bima ja'a bir rusul, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah, maka mereka tahu. Makanya kita termasuk bagaimana cara Allah memberi hidayah, termasuk Allah memberikan rasa kepingin dalam hati kita untuk mencari ilmu. Kita mencari ilmu ini karena hidayah Allah. Lantaran kita diberi hidayah Allah, kita senang mencari ilmu, dan ketika kita sudah punya ilmu, kita akan tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana cara berzikir kepada Allah. Kita menjadi tahu. Jadi Allah menegaskan, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, artinya tidak tahu jalan ibadah kepadaku, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala, fastahduni, maka jangan segan-segan kalian minta hidayah kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ai utlubu minil hidayah, artinya minta kepadaku hidayah, maka aku akan memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Jadi ahdikum ay adullukum ala tariqin najat fid dunyal akhirah. Jadi ini adalah tawaran dari Allah Ta'ala
manusia itu tidak akan tahu cara ibadah kepada Allah, tidak akan tahu jalan menuju surga, ya, kecuali kalau dia mendapat hidayah Allah Ta'ala. Maka kuncinya adalah hidayah. Maka kalau kuncinya hidayah, maka kata Allah, minta kepadaku, ojo menengai, minta kepadaku. Maka kita umat Islam, umat yang beriman, setiap hari, sehari semalam diwajibkan minta hidayah kepada Allah sebanyak berapa kali? 17 kali. 17 kali kita wajib minta hidayah kepada Allah. Yaitu 17 kali itu adalah 17 rakaat sholat kita. Setiap satu rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita misalkan melakukan sholat asar 4 rakaat. Rakaat pertama wajib baca Fatihah, rakaat kedua wajib baca Fatihah. Rakaat ketiga wajib baca Fatihah, rakaat keempat wajib baca Fatihah. Maka paling tidak minimal kita minta hidayah kepada Allah itu yang wajib saja sebanyak 17 kali sehari semalam, belum lagi yang sunnah. Makanya itu tuntunan. Kenapa dalam sholat itu wajib membaca suratul Fatihah? Karena itu adalah tuntunan dari Allah, permintaan hidayah. Kita diwajibkan untuk minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa tahu jalan surga tanpa hidayah Allah Ta'ala. Kita tidak akan tahu cara ibadah kepada Allah tanpa hidayah Allah. Oleh karenanya kata Allah, fastahduni, minta hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah tersebut. Kita lanjutkan untuk pembahasan hadis ke-24 dalam kitab hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua kelaparan, ilaman at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Oleh karenanya fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku, kata Allah. Ut'imkum, niscaya aku akan memberi makanan kepada kalian semua. Makna ja'iun, ya. Jadi ja'iun, orang yang lapar itu bagaimana? Ya memang semua manusia, makhluk itu semuanya kan hamba. Makhluk itu semuanya hamba, termasuk manusia. Li'annal khalqa kullahum abidun lamilka lahum fil haqiqah wa khazainur rizqi biyadihi subhanahu wa ta'ala. Jadi didawuhkan oleh Allah Ta'ala, kalian semua kelaparan. Kenapa kok dikatakan oleh Allah makhluk ini kelaparan kecuali orang yang diberi makan oleh Allah? Karena semua makhluk itu adalah hamba. Hamba Allah lamil kalahum fil haqiqah. Semua hamba ini tidak punya apa-apa hakikatnya. Jadi termasuk kita sebagai manusia ini, kita tidak punya apa-apa. Kalau sekarang kita punya motor, kita punya sepeda, kita punya uang, ya dah, itu titipan saja. Hakikatnya kita tidak punya. Wong kita lahir ke dunia ini tidak punya apa, tidak bawa apa-apa kok. Manusia diciptakan Allah dari setetes air mani, lalu dijadikan segumpal darah, dijadikan segumpal daging. Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Itu manusia. Kalau sekarang kita punya
Harus kita sadari ini hanya titipan. Titipan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti aslinya makhluk termasuk manusia itu tidak punya apa-apa, wong hamba. Maka hamba itu aslinya tidak punya apa-apa dan tidak sekarang pun juga tidak punya apa-apa kecuali diberi oleh Allah Ta'ala. Maka yang sekarang punya itu karena diberi oleh Allah. Ya, diberi oleh Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya Allah, dengan sifat anugerahnya Allah Ta'ala. Tetapi mereka yang tidak diberi oleh Allah baqiya ja'ian bi'adlihi, maka mereka tetap dalam kelaparan. Ya, jadi orang yang tidak diberi oleh Allah tetap dalam kelaparan. Id laisa alai it'amu ahad, karena tidak ada hakikatnya yang memberi seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha, tidak ada makhluk yang berjalan di atas bumi kecuali rizkinya itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ini adalah ilzamun minhu tafaddulan la'annahu wajibun alaih. Itu artinya dengan anugerahnya Allah, Allah memberi. Kalau aslinya manusia tidak ada yang punya, aslinya manusia semuanya kelaparan, semuanya loh ya, tanpa kecuali. Lahir di dunia semuanya tidak bawa dompet, lahir di dunia semuanya tidak bawa uang, tidak bawa ATM, tidak punya. Ya, maka manusia itu akan terus dalam ketidakpunyaan, kelaparan selama Allah tidak memberi. Maka ketika Allah memberi, maka ya ndak malih duwe, ngoten. Kenapa kok punya sekarang? Karena diberi oleh Allah. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala, fastat imuni, minta makan kepadaku, kata Allah. Aisaluni watlubum minni al-it'am, minta makanan kepadaku. Ut'imkum, aku akan memberi makanan kepada kalian. Ai uyassiru lakum asbaba tahsili ta'am. Artinya Allah memberi makan itu Allah memudahkan bagi kalian memperoleh makanan. Ya. Jadi kalau Allah memberi makan kepada kita, itu caranya bagaimana? Allah memudahkan kita memperoleh sebab-sebab makanan tersebut. Ya mungkin pekerjaannya mudah. Kalau bekerja dia dapat uang, mudah pekerjaan bagi dirinya. Kalau dia menanam diberi panen oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi semuanya itu hakikatnya Allah yang memberi. Maka kita semuanya harus selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dawuh Allah Ta'ala seterusnya nopo? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum arin, kalian semua itu telanjang. Artinya kalian semua tidak punya pakaian. Ilaman kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian. Kita lihat manusia, kita lahir ke dunia, bayi mbien bawa pakaian apa enggak? Enggak bawa. Semua orang, bahkan yang sekarang bakul pakaian, sing sakniki bakul kelambi niku lahir ceprot ya ora nggawa kelambi lho. Yang sekarang bakul kain, pabrik kain, ya toh? Itu lahir ke dunia juga enggak bawa kain dia. Maka artinya apa? Semua manusia itu telanjang kecuali orang-orang yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang diberi pakaian oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan telanjang. Oleh karenanya kata Allah Ta'ala, fastaksuni, minta pakaian kepadaku, ay utlubu minil kiswah, aksikum, maka aku akan memberikan pakaian kepadamu. Artinya uyassiru lakum al asbab al muhassilah laha. Artinya kalau kalian minta pakaian kepadaku, minta makan kepadaku, aku yang akan memudahkan kalian
memperoleh sarana sehingga kalian bisa membeli pakaian, kalian bisa makan dan seterusnya. Wa dhahaba ba'du sufiyah, sebagian ulama ahli tasawuf mengartikan maksud kiswah, maksud daripada pakaian itu adalah libasut taqwa, pakaian yang berupa ketakwaan. Kata al-murad bito'am, demikian pula yang dikehendaki makanan ini menurut sebagian ahli tasawuf itu adalah makanannya ruh, ya. Kalau yang dimaksud itu adalah makanan ruh, berarti wal makna kullukum jahilun, kalian semua itu bodoh, artinya tidak mengerti kecuali yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Maka minta ilmu, minta ketakwaan kepada Allah. Pakaian itu ketakwaan, ya. Kemudian napa niku makanan itu adalah ilmu, makanannya hati. Roh, makanannya roh, yaitu ketakwaan dan ilmu. Ini sebagian ulama, ya, sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan demikian. Kemudian dawuh Allah Subhanahu wa taala seterusnya napa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semua melakukan kesalahan, kalian semua melakukan dosa di waktu malam dan waktu siang. Ana aghfiru dzunub jami'an, aku mengampuni dosa kalian semuanya. Sebagaimana dawuh Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunub jami'an, ditahsis dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain dosa kekafiran. Aku, kata Allah, akan mengampuni dosa kalian semua selain dosa kekafiran. Nah, oleh karenanya fastaghfiruni, kalau kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan, baik di waktu malam, di waktu siang, kalian harus ingat aku mengampuni semua dosa. Maka fastaghfiruni, minta ampun kepadaku. Aisaluni watlubu minil maghfirah, minta kepadaku pengampunan. Aghfirkum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini artinya dos pundi? Artinya kita semuanya ini manusia tidak lepas dari salah, ya, tidak lepas dari salah, tidak lepas dari dosa. Itu sifat manusia. Tetapi jangan pernah bosan meminta ampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Allah akan mengampuni semua dosa kita selain dosa kekafiran. Kemudian dawuh Allah Subhanahu wa taala terusnya, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua tidak akan bisa, tidak akan pernah sampai untuk membuatku bahaya. Kalian semua juga tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum mazada dzalik fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, jika awal di antara kalian, manusia awal kalian dan manusia akhir kalian, manusia jin kalian semuanya, itu umpama mereka semua orang seperti Nabi Muhammad, ala atqa qalbi rajul wahid, itu umpama hati mereka semua manusia atine koyok Kanjeng Nabi. Semua jin atine koyok Kanjeng Nabi. Umpama seperti itu tidak akan menambah, tidak akan menambah kemuliaan Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila manusia semuanya, jin semuanya itu kanu ala afkhari qalbi rajul wahid, misalnya hati mereka itu seperti semuanya seperti iblis, semua manusia hatinya seperti iblis, semua jin hatinya seperti iblis buruk, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dari sini kita bisa tahu bagaimana ibadah seseorang itu tidak bermanfaat untuk Allah. Ibadah seseorang itu tidak bermanfaat untuk Allah hakikatnya, tapi bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian kemaksiatan kita, kejahatan kita itu tidak berbahaya untuk Allah, tapi berbahaya untuk diri sendiri. Disebutkan waqad qama al-ijma' ala tanzihil bari wa taqdisihi wa annahu ghaniyun bidzati la yalhaqu dzurrun wala naf'un. Jadi keburukan manusia di dunia, keburukan jin di dunia ini tidak akan berpengaruh kepada Allah Ta'ala. Kebaikan manusia, ibadah jin di dunia ini tidak akan menambah kemuliaan Allah. Sebab ibadah manusia itu bukan manfaat untuk Allah, tapi manfaat untuk dirinya sendiri. Demikian pula kejahatan manusia, kemaksiatan manusia itu tidak akan menyusahkan Allah, tapi menyusahkan diri sendiri. Kebaikannya juga tidak akan kepada Allah, tapi untuk diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, in ahsantum ahsantum li'ang fusikum wa in asatum falaha. Allah menyatakan, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, jika kalian ibadah, maka ahsantum li'ang fusikum, berarti kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa diri kalian sendiri. Ini ditegaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dawuhnya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fa sa'aluni fa ataitu kullam insanin mas'alata manaqasa dzalik mimma indi illa kama yankusul mikhyat idza udkhilal bahar. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, jika kalian semua manusia mulai awal sampai akhir, semua jin mulai awal sampai akhir berada berkumpul dalam satu tempat, lalu semuanya minta kepadaku, semuanya minta kepadaku dan semuanya aku beri, maka itu tidak mengurangi milikku kecuali hanya seperti seperti jarum, ya, seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ya. Itu hanya itu. Wong sak donya, jin sak donya jaluk neng Allah, semuanya diberi oleh Allah. Itu ibaratnya seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Banyu yang menempel itu tidak akan banyak. Itu milik Allah Ta'ala seperti itu. Ya ibadi innama hiya a'malukum usihalakum. Wahai hambaku, kata Allah, yang kalian lakukan, amal kalian, amal baik, amal buruk, itu adalah amalmu, aku hitung untuk kalian dan akan aku beri balasan. Maka faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan, maka mujilah kepada Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang menemukan keburukan, maka jangan jangan mencaci, jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Kita terkena keburukan itu adalah karena dosa kita. Kalau kita memperoleh kebaikan, itu hakikatnya adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, kebaikan kita itu manfaat untuk kita, keburukan kita madharat untuk kita, ya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan muslimin muslimat, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala hamba-hamba yang dicintai, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang kelak diselamatkan di dunia, di akhirat,
dan kelak kita digiring oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.